Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan dengan NIM 1104192. Di sini sedang bahas tentang PT PLN Drama Jaya Sentosa dengan mata kuliah manajemen kinerja dan jasa. Dosen pengampu Bu Ira Pita Dewi SEM. PT PLN Sentosa PT PLN Sentosa Jaya memiliki mitra utama, yaitu PT PLN Persero sebagai induk perusahaan berperan vital dalam mendukung operasional dan pengembangan PT PLN Jaya Sentosa. Adapun mitra lainnya, PLN Jaya Sentosa menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk penyedia teknologi, kontraktor, dan lembaga keuangan untuk mendukung proyek dan layanan. Di sini ada kaidah manajemen kinerja. Yang pertama adalah verifikasi peran, mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab setiap karyawan dan mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, penilaian objektif, menggunakan sistem penilaian yang adil dan transparan untuk mengukur kinerja karyawan berdasarkan target yang ditetapkan. Yang ketiga, umpan balik berkala, memberikan balik reguler pada karyawan tentang kinerja mereka, baik positif maupun negatif, untuk mendorong peningkatan. Keempat, pengembangan kompetensi, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan program pengembangan. Dan yang terakhir, kompensasi yang adil, menyediakan sistem kompensasi adil dan kompetitif berdasarkan kinerja untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berprestasi. Namun di sini saya akan mendeskripsikan tentang PT PLN Jaya Sentosa. PT PLN Jaya Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang energi, khususnya dalam pengembangan dan penyediaan solusi energi terbarukan. Perusahaan ini memiliki komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam mencapai target energi terbarukan. Pesaing dan pasar. Pesaing utama di PT PLN Jaya Sentosa bersaing dengan perusahaan energi terbarukan lainnya, termasuk perusahaan swasta dan BUMN yang menawarkan solusi energi terbarukan serupa. Untuk pasar targetnya, pasar target PT PLN Jaya Sentosa adalah industri yang membutuhkan energi terbarukan, seperti industri manufaktur, perhotelan, dan perumahan. Produk dan jasa. Produk dari PT PLN Jaya Sentosa adalah pembangkit listrik tenaga surya. PT PLN Jaya Sentosa menyediakan solusi pembangkit listrik tenaga surya untuk berbagai kebutuhan dari perumahan hingga skala industri. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Perusahaan juga menawarkan solusi pembangkit listrik tenaga angin yang ramah lingkungan dan dapat digunakan. Dan yang terakhir, pembangkit listrik tenaga biomasa. PT PLN Jaya Sentosa mengembangkan solusi pembangkit listrik tenaga biomasa, memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Adapun visi dan misi dari PT PLN Jaya Sentosa, misinya adalah menjadi perusahaan energi terbarukan terkemuka di Indonesia yang berkontribusi pada masa depan energi yang berkelanjutan. Misinya mengembangkan dan menyediakan solusi energi terbarukan yang inovatif dan ramah lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan penggunaan energi terbarukan di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Strategi terhadap lingkungan, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dengan meminimalkan dampak lingkungan dan operasional. Yang kedua, memprioritaskan penggunaan sumber daya alami berkelanjutan dan efisien. Yang ketiga, berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan polusi. Dan yang terakhir, membangun kemitraan dengan organisasi lingkungan dan masyarakat untuk mendukung program pelestarian lingkungan.
Kerangka kerja perusahaan dari PT PLN Jaya Usaha yang pertama adalah tata kelola, menetapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan kinerja yang optimal. Yang kedua, sumber manusia, membangun dan mengembangkan tim yang profesional, kompeten, dan berdedikasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, operasional, mengimplementasikan proses operasional yang efisien dan efektif serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi. Dan yang terakhir, keuangan, membangun dan mengelola keuangan yang sehat dan berkelanjutan serta meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan. Laporan dan display, sosialisasi dan analisis manfaat biaya. Display, dashboard kinerja. Perusahaan menggunakan dashboard untuk memberikan data secara real dan visual. Buat ini manajemen untuk memantau kinerja perusahaan secara menyeluruh dan mengambil tindakan yang diperlukan. Infografis, informasi kompleks data kos energi, kehilangan teknik dan investasi dalam energi terbarukan dapat disajikan dalam bentuk infografis yang menarik dan dipahami. Peta distribusi jaringan listrik dapat digunakan untuk identifikasi area dengan kepadatan pelanggan tinggi, potensi pengembangan, atau masalah gangguan. Selanjutnya, sosialisasi. Sosialisasi program listrik. Perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program-program listrik seperti sambungan baru, tarif listrik, dan program efisiensi energi. Dua, sosialisasi K3. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam industri listrik. Perusahaan perlu melakukan sosialisasi secara ala pada karyawan dan masyarakat sekitar mengenai pentingnya K3. Sosialisasi listrik aman juga berperan dalam memberikan edukasi pada masyarakat tentang penggunaan listrik yang aman. Selanjutnya, analisis manfaat biaya. Analisis investasi. Sebelum melakukan investasi dalam proyek baru, perusahaan melakukan analisis manfaat biaya untuk memastikan bahwa proyek tersebut memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang kedua, analisis tarif. Perusahaan melakukan analisis manfaat biaya untuk menentukan tarif listrik yang adil dan efisien. Yang terakhir, analisis efisiensi operasional. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi area-area yang dapat ditingkatkan efisiensi operasionalnya, sehingga dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan. Modifikasi proses pelatihan SDM dan kedudukan SFK. Pentingnya modifikasi proses pelatihan. Beberapa alasan mengapa modifikasi proses pelatihan sangat penting bagi PLN Jaya Sentosa. Yang pertama, perkembangan teknologi. Yang ketiga, perubahan kebutuhan bisnis. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, menjaga daya saing. Selanjutnya, kedudukan SMK dalam penyediaan tenaga kerja. Namun, memastikan kelulusan SMK sesuai dengan kebutuhan industri perlu dilakukan empat hal. Yang pertama ada sinkronisasi kurikulum. Yang kedua, pekerja. Yang ketiga, sertifikasi kompetensi. Selanjutnya adalah modifikasi proses pelatihan di PT PLN Jaya Sentosa. Berikut adalah beberapa modifikasi yang dapat dilakukan dalam pelatihan di PT PLN Jaya Sentosa. Yang pertama adalah pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua adalah pelatihan daring. Yang ketiga adalah pelatihan on. Yang keempat adalah mentor coaching. Dan terakhir adalah kerjasama dengan perguruan tinggi. Evaluasi terhadap manajemen kinerja PT PLN Jaya Sentosa. Evaluasi manajemen kinerja PT PLN Jaya Sentosa merupakan langkah penting untuk mengukur efektivitas sistem yang telah diterapkan, mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan, dan memastikan bahwa perusahaan bergerak menuju tujuan strategisnya. Pentingnya evaluasi berkala. Evaluasi manajemen kinerja sebaiknya dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem yang ada tetap relevan
dan efektif dengan melakukan evaluasi teratur, PT PLN Jaya Sentosa dapat terus meningkatkan kualitas SDM dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Catatan, evaluasi yang komprehensif terhadap manajemen kinerja PT PLN Jaya Sentosa memerlukan data yang lebih spesifik dan dalam. Oleh karena itu, analisis hanya memberikan gambaran. Sekian saran dari saya. Mohon maaf ada kesalahan baik kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.